Aku berdiri membelakangi jendela, memandangi bayangan kami yang samar di kaca. Tanganku gemetar, nafasku tak beraturan. "Kenapa kamu masih seperti ini, Reza?" bisikku, hampir tanpa suara. Dia menatapku tanpa menjawab. Pandangannya menusuk jauh ke dalam, seolah-olah waktu tak pernah membawa kami jauh. Seolah-olah aku masih gadis yang sama dan dia masih lelaki yang pernah membuatku lupa cara berjalan. Aku seharusnya pergi, tapi kakiku tidak bergerak. Tubuhku mengkhianati logika. Aku tahu ini salah. Tapi saat Reza mengangkat tangannya, hanya sekadar menyentuh ujung lengan bajuku, ada sesuatu dalam diriku yang runtuh. Bukan karena kekuatan sentuhannya, tapi karena kelembutan yang dulu pernah kuanggap rumah. "Kalau ini salah," katanya. "Kenapa kamu masih di sini?" Aku tak bisa menjawab, karena aku tahu jawabannya. Dan aku takut mengakuinya. Di kejauhan, suara ponselku berbunyi. Nama suamiku tertera di layar. Aku tak mengangkatnya, karena malam itu tak sedang menjadi diriku yang seharusnya. Namaku Alia, usiaku 32 tahun. Aku istri dari seorang pria yang sangat sibuk bernama Fahri. Kami sudah menikah 8 tahun. Orang-orang melihat pernikahan kami sebagai sesuatu yang manis, stabil, dan patut dicontoh. Aku sering mendengar kalimat itu dari tetangga, rekan kerja, bahkan keluargaku sendiri. Dan aku pun selama bertahun-tahun meyakini hal yang sama. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menata meja, menyetrika bajunya, menunggu ia turun dari kamar atas dengan langkah terburu-buru, karena jadwal kantor tak pernah memberi waktu luang. Lalu kami saling tersenyum tipis, dan hari pun berjalan. Aku bekerja sebagai desainer interior lepas. Sebagian besar waktuku dihabiskan di rumah, menyusun proposal proyek, membalas email, menggambar denah, dan sesekali berkunjung ke lokasi klien. Aku menikmati itu. Rumah kami nyaman, tak terlalu besar, tapi rapi dan hangat. Dinding putih bersih, rak-rak minimalis, tanaman di sudut ruang, sebuah rumah tangga khas pasangan mapan di kota besar. Namun di antara kesibukan yang tertata dan senyum-senyum ringan yang kami pertukarkan, ada yang diam-diam berubah. Fahri makin jarang pulang tepat waktu. Tugas luar kota lebih sering datang. Dan aku mulai merasa seperti penunggu rumah, bukan pendamping hidup. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah marah, tapi juga tidak pernah hadir sepenuhnya. Hari-hariku tetap berjalan, tapi ada kehampaan yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, dan kupikir bisa kuabaikan. Aku menepisnya dengan rutinitas, dengan aktivitas, dengan kopi dan playlist lagu-lagu lama. Sampai pada suatu hari, semuanya berubah dengan satu nama dari masa lalu yang kembali muncul tanpa peringatan. Tapi saat itu, aku masih belum tahu. Aku masih percaya bahwa hidupku baik-baik saja. Fahri harus dinas keluar kota selama 2 minggu. Ia mengemasi kopernya pagi-pagi sekali. Dan seperti biasa, aku mengantar hingga ke depan pintu. Ia sempat menatapku lama, lalu tersenyum. Saat mobilnya melaju dan menghilang di tikungan, aku berdiri cukup lama di ambang pintu. Udara pagi itu segar, tapi ada kehampaan yang menguap, pelen-pelen dari dadaku. Aku masuk kembali ke rumah dan menutup pintu dengan pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku menyelesaikan revisi desain interior untuk salah satu klien, menyapu halaman, dan memasak makan siang sendiri. Semuanya seperti hari-hari sebelumnya. Tapi entah mengapa, siang itu terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah, membuka laptop, lalu tanpa sadar membuka folder foto-foto lama. Ada ratusan foto dari masa kuliah, dari masa awal menikah, dari liburan ke luar negeri. Aku tersenyum melihat wajahku yang lebih muda, lebih bebas, dan di antara sekian banyak gambar, ada satu foto yang membuatku terdiam cukup lama. Sebuah foto usang
Dari masa kuliah, aku berdiri di sebuah pameran seni, mengenakan blus putih, tersenyum canggung ke arah kamera. Di sampingku, berdiri seorang pria, Reza. Nama itu muncul kembali di kepalaku, seperti bisikan samar. Sudah tahun aku tidak melihatnya, tidak mendengar kabarnya, tidak pernah bertanya-tanya juga. Tapi kini, melihat wajahnya dalam foto itu, ada sesuatu dalam diriku yang terasa goyah. Aku menutup laptop, mencoba melupakan, tapi bayangan itu terus mengikutiku, seperti bayang-bayang langit mendung yang menggantung di atas kepala. Malam tiba, aku menyendiri di ruang tengah sambil menyandarkan tubuh di sofa. Rumah terasa sangat sunyi, bahkan suara jam dinding terdengar terlalu keras. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi mataku justru terus menatap langit-langit kamar. Tanpa sadar, aku bertanya pada diri sendiri, apa kabar Reza sekarang? Tapi cukup untuk membuka pintu ke masa lalu yang seharusnya sudah tertutup rapat. Pagi itu, aku mendapat pesan dari manajer proyek. Ada rapat mendadak di kantor klien untuk membahas perubahan desain. Aku mengenakan pakaian kerja seperti biasa, membawa map, dan melangkah keluar rumah dengan perasaan biasa saja. Tak ada firasat apapun. Lalu aku sampai di gedung tinggi di tengah kota. Aku sudah beberapa kali datang ke sana untuk proyek interior kantor baru, sebuah perusahaan konsultan. Rapat berlangsung di lantai 5, mengecek ulang gambar, kerja di map, dan berharap diskusinya tak berlarut-larut. Saat pintu ruang rapat terbuka, aku menghentikan langkah. Ada seseorang berdiri di ujung meja panjang, membalik lembaran desain dengan tenang. Wajah itu, garis rahangnya masih sama, sorot matanya tajam, tapi teduh. Tubuhnya lebih berisi, lebih dewasa. Tapi aku mengenal siluet itu dari jauh, dari masa yang sudah lama aku tinggalkan. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Dia berjalan pelan ke arah meja, menelusuri desain. Aku mencoba tetap tenang, duduk di kursi yang tersedia, dan pura-pura sibuk dengan map. Tapi mataku tak bisa bohong. Diam-diam, aku menatapnya dari sela kertas. Reza, nama itu muncul lagi di pikiranku. Kali ini bukan dari foto, bukan dari kenangan, tapi dari sosok nyata yang berdiri hanya beberapa meter dariku. Beberapa rekan mulai masuk ruangan, membuat suasana formal, tapi dunia di sekitarku. Aku seolah tak benar-benar mendengarkan pembukaan rapat atau instruksi yang disampaikan. Fokusku terpecah. Setengah dari pikiranku masih mencoba mencerna bagaimana bisa dari sekian banyak orang di kota ini, aku harus kembali bertemu dengannya di sini, dalam pekerjaan yang seharusnya netral dan profesional. Rapat berjalan 1 jam. Aku mencoba tetap tenang, mencatat, menjawab pertanyaan seperlunya. Tapi di dalam diriku, gelombang kenangan mulai bergulung. Setelah pertemuan selesai, aku bergegas keluar lebih dulu. Kubiarkan langkahku cepat, tapi sebelum mencapai lift, aku merasakan sesuatu. Seolah ada tatapan yang mengikutiku dari belakang. Tatapan yang familiar, tapi juga memancing kegelisahan. Dan saat aku keluar dari gedung itu, udara terasa berbeda, sejuk, tapi menusuk. Aku tahu hari itu bukan hari biasa. Seseorang dari masa laluku baru saja masuk kembali ke hidupku. Kenapa? Aku tidak tahu. Apakah aku ingin menutup pintu itu lagi atau membiarkannya terbuka sedikit lebih lama? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan jam saat bekerja, menghitung mundur detik menuju jadwal rapat berikutnya. Nama Reza mulai muncul diam-diam di kepalaku. Di sela waktu kerja, di sela makan siang, bahkan ketika aku duduk diam di balkon rumah, aku berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanya kejutan sesaat dari masa lalu. Tapi pikiranku mulai tak teratur. Rapat berikutnya pun datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku bersikap biasa, mengenakan pakaian seperti biasa, membawa dokumen seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku tidak biasa. Dan benar saja, di ruangan itu ada dia di situ, duduk di sisi meja yang berseberangan denganku. Tak banyak perubahan
dari pertemuan pertama. Tapi ada hal-hal kecil yang tak bisa kuabaikan. Bagaimana ia menatap desainku lebih lama dari yang diperlukan. Bagaimana ia tersenyum samar saat tanganku tak sengaja menjatuhkan pulpen. Bagaimana ia diam sejenak setelah menatapku. Terlalu lama. Pertemuan-pertemuan itu terus berulang. Kadang kami hanya bertemu di ruang rapat, kadang di parkiran, kadang saat evaluasi proyek yang tak perlu terlalu lama, tapi entah kenapa terasa seperti diberi waktu tambahan. Aku tahu aku mulai rapuh. Di rumah, semuanya tampak tetap. Aku tetap menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencuci pakaian. Tapi mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang bergeser. Sahabatku, Tari, mampir suatu sore. Ia melihatku termenung lama di teras rumah. Secangkir teh dingin tak tersentuh. Ia memperhatikanku dengan tatapan penuh tanya, tapi aku hanya tersenyum seadanya. Saat Tari pergi, aku masuk ke kamar dan duduk di depan meja rias. Aku menatap bayanganku sendiri. Ada lelah yang tak bisa dijelaskan. Ada rindu yang tak punya nama. Dan ada sebuah pertanyaan yang terus berputar di benakku. Kenapa aku membiarkan hatiku melonggarkan batas yang dulu kupegang erat? Di hari berikutnya, aku kembali melihat nama Reza di jadwal kerja sama proyek baru. Dan saat itu aku sadar, perlahan tapi pasti, sesuatu dalam diriku mulai retak. Setiap kali nama Reza muncul di layar ponselku, entah itu lewat notifikasi email, undangan rapat, atau dokumen revisi proyek, ada detak aneh dalam dadaku yang tak bisa kuhentikan. Aku mulai menghitung hari antara satu pertemuan dan pertemuan berikutnya. Dan saat hari itu tiba, aku berdandan sedikit lebih rapi. Memilih pakaian yang biasanya hanya kupakai untuk presentasi penting. Bukan karena ingin tampil menonjol, tapi karena aku ingin merasa diperhatikan. Pikiran itu saja sudah cukup membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak berhenti. Setelah rapat, aku duduk di mobil sendirian. Mataku kosong memandangi dashboard, sementara hatiku berkecamuk. Aku tahu arah yang kutuju berbahaya, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang terus mendorong untuk tetap melangkah. Di malam hari, aku termenung lama di ruang makan. Meja itu terasa terlalu besar jika hanya untuk satu orang. Makanan yang kubuat hanya disentuh separuh, lalu kubuang tanpa nafsu. Foto pernikahan kami di rak dekat. Televisi seperti benda mati yang tak lagi bicara. Aku mencoba menulis ulang target proyek malam itu, tapi pikiranku tak bisa fokus. Aku membuka ponsel, menggulir ke atas, melihat riwayat chat dengan Reza. Semuanya masih wajar, profesional. Tapi aku tahu, aku sudah melangkah lebih jauh dari kata wajar. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang seharusnya kulupakan. Tawa Reza saat kami dulu menonton film di bioskop kampus. Cara dia memegang tanganku ketika kami menyusuri jalan setapak di akhir pekan. Bahkan caranya menunduk saat berpikir keras. Semua itu datang berulang-ulang, tak diundang. Dan yang paling menyakitkan, aku membiarkannya. Malam itu aku menatap langit longget rumah sambil menarik napas panjang. Pertarungan dalam diriku tak berujung antara menjaga yang kupunya sekarang dan keinginan lama yang tiba-tiba hidup kembali. Aku tahu aku harus memilih untuk berhenti. Tapi entah mengapa, aku justru makin melangkah. Langkahku memasuki ruangan itu terasa berbeda, bukan karena tempatnya asing, justru sebaliknya. Kantor Reza kini terasa akrab. Sudut-sudut ruangannya mulai kupahami. Aroma ruangan, susunan kursi, bahkan ada langkah kakinya. Saat menyambutku, kami dijadwalkan bertemu membahas progres akhir proyek. Hanya kami berdua. Jadwal sengaja dibuat fleksibel, tanpa batas waktu. Aku duduk dengan map di tangan, mencoba fokus, tapi pikiranku mulai kabur. Ia berbicara, mengarahkan beberapa poin revisi, dan sesekali menatapku diam. Tatapan itu bukan milik klien, bukan milik orang asing. Itu tatapan dari seseorang yang dulu pernah mengenalku. Terlalu dalam, waktu berjalan lambat. Kami tak banyak bergerak, hanya berganti posisi duduk.
berganti lembar proposal. Tapi jarak kami makin lama makin tipis. Ada ruang di antara kami yang dulunya bernama masa lalu dan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Aku tahu, aku harus mengakhiri pertemuan itu. Berdiri, menutup map, pulang. Tapi aku tidak bergerak. Tanganku hanya meremas tepi map yang perlahan bergetar. 1 jam, 2 jam. Waktu terasa tak nyata. Ketika akhirnya aku berdiri, tubuhku ringan, tapi jantungku berat. Langkahku meninggalkan ruangan, terasa seperti menarik diri dari pusaran yang tak terlihat. Tapi aku tahu, aku tak benar-benar keluar. Di mobil, aku duduk diam selama beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bingung. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang nyata. Tidak ada pelukan, tidak ada pelampiasan. Tapi hati ini jatuh begitu dalam. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan tubuh utuh, tapi hati rusak. Di dalam diriku, garis yang dulu kukira kuat, sudah tidak ada lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa di luar. Tapi di dalam diriku, tidak ada yang lagi terasa sama. Aku tetap memasak, tetap menyapa suamiku saat ia pulang, tetap merapikan rumah, dan tetap tersenyum saat dia bercerita tentang proyek barunya. Tapi senyumku kaku, jiwaku sibuk menyembunyikan luka yang bahkan belum sempat berdarah. Ponselku menjadi benda yang paling sering kusentuh. Bukan untuk membalas pesan Reza, dia tidak pernah mengirim, tapi untuk mengecek, berharap, menunggu sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ku nanti. Suamiku semakin sibuk, pulang malam, lelah, tak sempat menatapku lebih lama, dan aku tak lagi berani menatapnya terlalu dalam. Setiap kali ia menyentuh tanganku, aku menegang. Setiap kali ia menciumnya keningku, aku merasa bersalah. Sore itu, aku kembali berdandan tanpa alasan, berdiri terlalu lama di depan cermin, mencocokkan lipstik, mengganti baju berkali-kali. Tak ada undangan, tak ada janji temu, tapi aku tetap melakukannya, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertemuan yang hanya ada dalam pikiranku. Di malam hari, aku berjalan ke balkon, angin bertiup pelan. Lampu-lampu jalan menyala di kejauhan. Kupikir udara malam bisa menghilangkan kegelisahanku, tapi ternyata tidak. Yang ada justru bayangan Reza datang. Semakin nyata wajahnya, senyumnya, tatapannya yang dulu begitu aku kenal, kini kembali hadir, lebih kuat dari sebelumnya. Aku duduk di sana cukup lama, menunduk, menyandarkan kepala, menahan isak yang tak pernah sampai keluar. Dalam hati, aku tahu ini bukan hanya kenangan, ini keinginan yang tumbuh lagi, dan aku mulai kehilangan kendali. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah suamiku yang tertidur lelap. Tak ada dosa di wajahnya, tapi justru itu yang membuat dadaku makin sesak. Aku mencintainya, tapi dengan cara yang makin hari makin berbeda. Aku menutup mata, tapi pikiranku tetap terjaga. Dan untuk pertama kalinya, aku tak tahu lagi kemana harus menyandarkan setia. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena ada yang harus disiapkan, tapi karena dadaku terasa berat. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh doa, bahkan oleh pelukan suamiku sendiri. Kupandangi wajahku di depan cermin kamar mandi. Mata ini menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya bertahan 1 detik sebelum jatuh bersama. Air mata yang tak sempat ku kendalikan. Hari itu, aku sengaja pergi keluar rumah lebih awal, berjalan ke toko, menyusuri lorong pertokoan, masuk ke kafe yang tak pernah aku kunjungi sebelumnya. Duduk di sudut, memesan secangkir kopi yang hanya ku minum separuh. Bukan karena tidak enak, tapi karena pikiranku mengembara ke arah yang sama. Reza. Aku membuka galeri foto lama, menyusuri masa-masa di mana semuanya terasa mudah dan bebas. Masa ketika kami masih saling mencintai
tanpa harus saling menyakiti siapapun. Aku menemukan foto kami berdua tertawa, berlari, saling menatap seolah dunia hanya milik kami berdua. Kutatap foto itu lama sekali, hingga dadaku bergetar. Bukan karena cinta yang masih ada, tapi karena rasa bersalah yang terus tumbuh bersamaan dengannya. Sore hari, aku duduk sendiri di taman kecil dekat rumah. Anak-anak berlarian, pasangan muda duduk berdekatan. Aku hanya duduk diam, memeluk diriku sendiri. Lalu, tanpa alasan yang pasti, aku berjalan ke mobil, menyetir tanpa arah, menyusuri jalanan kota yang asing. Sampai akhirnya, aku berhenti di depan sebuah bangunan tinggi. Kantor Reza. Aku tak turun, hanya duduk di balik kemudi, menatap ke arah gedung itu, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya ku cari. Langit mulai gelap. Aku menyalakan mesin mobil dan kembali pulang. Di rumah, suamiku sudah tertidur. Kerjanya masih tergantung. Laptop masih menyala di meja kerja. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggungnya. Hampa. Malam itu, aku kembali ke balkon, dan untuk pertama kalinya, kubiarkan air mataku jatuh, tanpa ditahan, tanpa alasan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lama berpura-pura kuat. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik. Tapi jantungku sudah berdetak tak karuan sejak membuka mata. Mungkin karena mimpi semalam, mungkin karena kenyataan yang masih menempel di napasku. Aku bangkit dari tempat tidur, meninggalkan suamiku yang masih terlelap. Seperti biasa, aku ke dapur, membuat teh hangat, lalu membuka tirai ruang tamu perlahan. Cahaya pagi masuk, menyinari seluruh sudut rumah, menyentuh bingkai foto pernikahan kami yang tergantung tak jauh dari rak buku. Tiba-tiba, aku terdiam. Ada mobil hitam yang terparkir di depan rumah. Mobil itu sudah terlalu kukenal. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku mendekat ke jendela, menunduk sedikit. Di balik kaca gelap, ada siluet wajah yang tak mungkin salah. Reza. Ia turun dari mobil. Tidak membawa apa-apa. Tidak memakai senyum. Hanya berjalan pelan ke arah pagar rumahku. Langkahnya tegap, tapi matanya masih menyimpan luka yang sama. Luka yang pernah kami bagi berdua. Aku menjauh dari jendela, menutup tirai. Aku menggenggam cangkir teh yang masih panas. Tapi tangan ini bergetar hebat. Nafasku pendek. Aku bingung. Apakah harus berlari ke kamar? Mengurung diri? Ataukah membuka pintu dan menuntaskan luka yang tak pernah sembuh itu? Lalu, suara ketukan itu datang. Satu ketukan, hening. Lalu dua ketukan berikutnya. Pelan, tapi mengguncang seluruh tubuhku. Aku berdiri di depan pintu, tak menyentuhnya, tak membuka, hanya berdiri, memejamkan mata, mendengarkan detak jantungku yang semakin kacau. Ketukan itu berhenti. Tak ada suara lain, tak ada langkah pergi, hanya kesunyian. Aku membuka mata perlahan, mengintip dari sela tirai. Reza masih berdiri di sana, menunduk, seperti menunggu. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke arah kaca jendela. Pandangan kami bertemu meski hanya sekejap, tapi cukup untuk mengguncang semuanya. Aku pun refleks menutup tirai rapat-rapat. Aku terduduk di lantai, tak tahu apa yang harus kulakukan. Satu sisi diriku ingin memeluknya, berlari ke arahnya, menuntaskan rasa yang selama ini kutahan. Tapi sisi lain, tahu bahwa pintu ini tak seharusnya terbuka lagi. Beberapa menit kemudian, suara mobilnya terdengar menjauh. Aku tidak mengecek, tidak memastikan. Aku hanya duduk diam, memeluk lututku. Air mataku jatuh, bukan karena dia datang, tapi karena aku sadar aku masih menginginkannya. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Aku masih menjalani rutinitas, seperti biasa menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menunggu suamiku pulang kerja. Tapi ada yang berbeda, seperti ada ruang
tak terlihat di antara kami. Dingin, jauh. Aku tidak tahu apakah itu karena Reza datang atau karena hatiku yang tak lagi utuh. Suamiku mulai pulang lebih malam dari biasanya. Tak lagi duduk bersamaku di ruang keluarga. Ia hanya masuk kamar, melepas sepatu, lalu tidur. Mungkin ia lelah, mungkin juga ia merasakannya. Aura asing yang kini menggantung di antara kami. Aku memperhatikannya dari balik pintu saat ia duduk sendiri di tepi ranjang. Pundaknya tampak berat, seperti memikul banyak hal. Aku ingin memeluknya seharusnya begitu, tapi tubuhku hanya diam di ambang pintu, memeluk diri sendiri. Bahkan langkahku pun enggan maju. Di ruang dapur, aku pernah menemukan ponselnya di atas meja. Tanpa sengaja, saat ingin memindahkannya, layar menyala. Nama seorang perempuan muncul dalam notifikasi pesan. Aku tak membukanya, tapi cukup untuk membuat pikiranku dipenuhi tanya. Apakah ini semua salahku? Di dalam hati, aku menjerit, tapi mulutku tetap diam. Setiap hari aku hanya berpura-pura kuat, berjalan dalam rumah ini seperti bayangan. Tak lagi ada tawa, tak lagi ada canda, bahkan saat makan malam pun hanya bunyi sendok yang terdengar. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sendirian. Ia belum pulang. Angin masuk dari celah jendela, membuat gorden berkibar pelan. Aku memandangi langit-langit, mencari makna dari semua ini. Lalu aku bangkit, berjalan ke meja kerja di sudut kamar. Kubuka laci, menarik sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama dan foto. Salah satunya foto lama Reza dan aku. Aku memandangi foto itu lama, tanganku bergetar. Kupandangi wajah di dalamnya, senyuman kami. Dulu aku bahagia, sekarang aku bingung. Tepat saat aku menaruh kembali foto itu, suara pintu depan terdengar. Ia pulang. Aku segera menutup laci, berdiri, menarik napas panjang, dan berjalan keluar kamar. Tidak untuk menyambutnya, tapi hanya memastikan dia benar-benar pulang. Kami saling berpapasan di lorong. Ia menunduk, tidak menatapku, dan aku hanya diam. Sekali lagi diam. Tapi malam itu, di dalam hati yang paling dalam, aku tahu rumah tanggaku mulai retak, dan retakan itu bukan semata karena Reza, melainkan karena aku sendiri mulai hancur pelan-pelan dari dalam. Malam itu hujan turun deras. Angin menyapu pepohonan di halaman, menciptakan gemuruh samar yang menambah sepi di dalam rumah. Aku sendirian di ruang tengah, membungkus tubuhku dengan selimut tipis. Di televisi, film yang tak kupahami terus berganti adegan. Mataku tak benar-benar menatapnya. Hatiku sudah terlalu penuh. Suamiku tak pulang lagi. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Aku tak tahu harus merasa apa lagi. Marah, sedih, kecewa. Semua rasa itu sudah tumpah terlalu sering. Dan kini yang tersisa hanya hening yang menyakitkan. Lalu terdengar suara ketukan. Pelan, ragu-ragu, aku berdiri perlahan, berjalan ke arah pintu belakang. Nafasku tercekat ketika melihat siapa yang berdiri di sana. Reza, basah kuyup, jaketnya melekat di tubuh. Rambutnya meneteskan air, tapi matanya mata itu menatapku dengan keteguhan yang tak bisa kuabaikan. Aku hanya berdiri terpaku, tak bertanya apa-apa, tak memberi isyarat. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak membuka pintu. Dan dalam diam, Reza melangkah masuk. Kami tak bicara, tak butuh kata-kata. Ia hanya berdiri di depanku, menatapku dengan raut yang tak lagi bisa kusembunyikan dari perasaan bersalah maupun rindu. Tangannya perlahan mengangkat, menyentuh pipiku dengan lembut, dan aku tidak menghindar. Tubuhku gemetar. Aku tahu apa yang sedang kubiarkan terjadi, tapi tak ada yang mampu menghentikan hati yang sudah lama kosong ini. Jantungku berdetak cepat, napasku berat. Aku memejamkan mata saat ia mendekat. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah, waktu seolah berhenti. Kami saling mendekap, tak terburu-buru, tak kasar, tapi penuh dengan luka yang tak pernah sempat disembuhkan. Pelukannya menghangatkan tubuhku
yang sudah lama merasa dingin. Dan malam itu, tanpa satupun kata, kami menyatu dalam pelukan yang melanggar segalanya. Aku tahu aku telah melewati batas. Batas sebagai istri, batas sebagai perempuan. Tapi malam itu, aku tak peduli lagi. Karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masih malu-malu menyelinap melalui sela tirai kamar. Di sebelahku, tempat tidur sudah kosong. Hanya kehangatan yang tertinggal di sisi yang ditidurinya. Reza telah pergi. Tak ada jejak, tak ada pesan. Tak ada pesan, tak ada tanda apapun selain aroma samar tubuhnya yang masih melekat di bantal. Aku duduk memeluk lutut, membiarkan sisa keheningan malam menyesaki dada. Semalam begitu nyata, tapi sekaligus terasa seperti mimpi-mimpi yang datang dari kekosongan jiwaku dan hilang begitu saja saat fajar menjemput. Hari itu aku membereskan rumah seperti biasa, menyapu lantai, mencuci piring, menyiram bunga di pekarangan. Tapi semua itu kulakukan seperti tubuhku dikendalikan otomatis. Pikiranku tak bisa lepas dari kenyataan yang menampar kerasaku sudah mengkhianati pernikahanku. Dan anehnya, tak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya keheningan yang sangat dalam. Suamiku pulang menjelang sore. Wajahnya biasa saja, seolah dunia tak berubah. Ia mandi, makan, lalu tidur lebih awal. Aku hanya memperhatikannya dari jauh. Tak ada lagi, tanya dalam hatiku. Aku tahu, cinta di antara kami sudah lama mati. Dan semalam, hanya membuktikannya. Malam kembali datang, hujan turun lagi. Seperti malam sebelumnya, tapi kali ini, tak ada ketukan di pintu. Tak ada kehangatan, tak ada Reza. Aku duduk sendirian di kursi dekat jendela, menatap tits-tits air yang jatuh tak henti dari langit. Dunia di luar gelap, dan aku membiarkan bayangan dalam kepalaku menari. Tentang apa yang pernah kurasakan, tentang apa yang tak bisa kumiliki. Aku tak tahu apakah aku menyesal. Aku tak tahu apakah Reza akan datang lagi. Mungkin tidak. Yang ku tahu, hidupku tak lagi sama. Aku kini bukan hanya istri, bukan hanya perempuan, kesepian, tapi juga manusia yang pernah membiarkan dirinya jatuh dalam pelukan orang lain demi merasakan bahwa ia masih bernyawa. Dan malam itu, saat hujan tak kunjung reda, aku duduk dalam sunyi. Tak berharap, hanya menerima. Karena beberapa luka memang tidak ditakdirkan untuk sembuh, hanya untuk dikenang.